Ramadan beretika. Ramadan tidak hafal Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat untuk Bapak Ibu sekalian, yang terhormat untuk Bapak Ustadz Faisal, yang terhormat untuk adik-adik sekalian yang ada di sini. Perkenalkan, kami kakak-kakak dari Universitas Bina Sarana Informatika Kalimalang. Kami akan kasih tahu nih adik-adik nih tentang tema toleransi untuk penyuluhan dari Universitas Bina Sarana Informatika. Sebelumnya adik-adik di sini udah ada yang tahu toleransi belum? Belum ada yang tahu toleransi ya? Yaudah, nanti kakak bakal ngejelasin tentang tema dari toleransi tersebut. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Salim bin Samarit dari kelompok anggota kelompok dari mahasiswa Kalifornia. Saya ingin menyampaikan materi tentang toleransi. Toleransi beragama. Toleransi beragama adalah baik kepada umat Yahudi, umat Kristen, umat Majusi, umat Hindu maupun kepada agama lainnya. Merupakan salah satu ciri khas agama Islam semenjak dahulu. Hal inilah yang telah dicatat oleh sejarah, diakui oleh para sejarawan dan para penulis, dan dirasakan oleh langsung kepada mereka yang mengalaminya dari kalangan non muslim. Jadi semenjak 500 tahun atau 1000 tahun yang lalu, teman-teman kita baik muslim ataupun non muslimin telah merasakan yang namanya intoleransi ataupun kekerasan umat beragama. Hal ini tidaklah mengherankan karena dalam Al-Quran sendiri telah memberikan dasar-dasar kepada kita perihal bagaimana seharusnya memperlakukan non muslim dalam bersikap damai terhadap umat Islam yang tidak memerangi dan tidak mengusir mereka dari rumah mereka. Dulu pada zaman Nabi Muhammad, meskipun Nabi Muhammad memerangi kaum musyrikin atau kaum kafir, akan tapi jika mereka sudah menguasai sesuatu wilayah dan di dalamnya ada kaum muslim, mereka tidak diusir, mereka tidak dibunuh. Beda halnya seperti kaum kafir yang memerangi umat muslim. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, la yahtikumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Yang dimana artinya adalah Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maka dari ayat inilah kita bisa tahu ya sikap-sikap Nabi Muhammad dalam Nabi kaum non muslimin yang tidak berperang pada kala itu. Jadi yang terpenting adalah jika kita berteman dengan orang-orang non muslim, jangan sekali-kali membawa agama mereka. Ya, karena dalam Al-Quran pun takut dinuku waliyadi, untukmu agamamu dan untukmu agamaku. Dalam Islam pun telah diatur nih bagaimana cara kita bertoleransi terhadap non-muslim yang hidup di negara muslim. Kan Indonesia ini kan salah satu negara muslim yang terbanyak ya. Jadi ini telah mengatur bagaimana sih kita yang muslim ini, teman-teman kita yang non muslim. Yang pertama, mendapatkan perlindungan dari serangan musuh luar. Yang kedua, jaminan keselamatan dan perbuatan dari di dalam negeri. Jadi salah satu hal yang simpel, namun itu termasuk dalam kategori toleransi bagi non muslim, yaitu mendapatkan perlindungan dari serangan musuh luar dan jaminan keselamatan dari perbuatan zalim. Ya, karena tidak menutup kemungkinan juga umat Kristiani maupun umat Islam kita mendapatkan perbuatan zalim dari orang-orang luar. Yang ketiga,
jaminan keselamatan jiwa dan raga. Yang keempat, jaminan pada harta. Yang kelima, kebebasan beragama dan beribadah. Nah ini nih yang di garis bawah ini, kebebasan beragama dan beribadah. Allah telah menentukan takdir masing-masing seorang. Jadi kalau misalkan kita punya teman-teman non-muslim, janganlah kita paksa untuk mengucapkan syahadat kalau misalkan dia belum mendapatkan hidayah, karena hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga disebutkan dalam Al-Quran, la ikraha fid-din, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Bagaimana mereka juga diperbolehkan untuk bebas beribadah di tempat beribadah mereka masing-masing. Tidak boleh mengganggu mereka atau bahkan merusak tempat ibadah mereka. Nah ini nih, tidak boleh mengganggu mereka atau bahkan merusak tempat ibadah mereka. Kita sering pernah mendengar kabar bahwa ada sekelompok yang mencoba merusak ibadah kaum Kristiani, maupun sebaliknya ada seseorang yang berusaha mengganggu ketenangan kita dalam beribadah. Nah ini nih yang tidak boleh dilakukan. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada penduduk Yerusalem. Dan nah ini saya mau nanya nih, Sultan siapa yang menaklukkan Konstantinopel? Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Yang bisa jawab saya kasih hadiah 2 orang. Ya, yang menaklukkan Konstantinopel pada saat itu Sultan siapa? Menaklukkan Konstantinopel pada saat itu. Muhammad Al-Fatih. Benar. Muhammad Al-Fatih. Benar dua-duanya. Karena kalau hadiahnya diambil di akhir ya. Nah, Nabi Muhammad juga mencontohkan nih bagaimana toleransi kita terhadap non-muslim pada saat itu. Pada saat Nabi Muhammad ini ada orang-orang non-muslim yang sedang sakit, Nabi Muhammad pasti akan mendatangi rumahnya dengan menjenguk dan memberikan hadiah supaya dia Tuh, ada yang mau jawab lagi nggak? Coba contoh dari toleransi yang lebih jelas dari contohnya aja. Namanya siapa tadi? Oke, kata Alika tidak memaksa kehendak dari orang lain, ya. Bisa? Ya, pilih. ya tidak lagi. Semuanya udah dapat hadiah, udah ini. Jadi mungkin segitu aja sih dari kakak-kakak dari Universitas Bina Sarana Informatika. Kurang lebihnya mohon maaf untuk adik-adik sekalian, untuk bapak ibu yang hadir di sini, serta ustadz yang hadir di sini. Ya, mungkin segitu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.